Shalom Ibu-Ibu Hagios dan semua yang tergabung dalam divisi wanita Deborah. Natal tinggal 9 hari lagi. Pasti semua sudah siap semangat menyambutnya. Masih ingat bukan? Kita semua mendapat kado terindah dari Tuhan dengan kelahiran bayi Yesus seperti yang sudah disampaikan Bu Heni awal bulan lalu. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Di bulan terakhir tahun 2020 ini, kami masih diberi waktu, kami masih diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, kami yang sudah mendapat kado terindah daripada Tuhan, yaitu dengan kelahiran bayi Yesus. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi kami semua supaya apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat kekuatan di dalam kami mengiring Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya mari kita akan serukan moto Hagios. 2, 3, saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, sebelum lupa, bulan lalu tanggal 23 November, ibadah wanita Deborah genap berusia 35 tahun sejak didirikan tahun 1985 yang lalu. Berharap wadah ini tetap eksis, ibu-ibu yang tergabung di dalamnya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Hari ini kita akan merefleksi diri apa yang terjadi ribuan tahun lalu. Kado terindah kelahiran bayi Yesus tentu tidak instan langsung ada begitu saja. Tapi itu adalah rencana Allah yang sudah dinubuatkan Nabi Yesaya jauh sebelumnya, yang dicatat dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengar sebuah pujian dari cucu saya, Abriel Keva, 3,5 tahun. Terima kasih untuk waktunya. Ibu-ibu, untuk menggenapi rencana Allah tersebut, ada 3 pribadi sederhana yang terlibat di dalamnya. Mereka adalah Sakaria, Maria, dan Yusuf, melalui proses panjang yang tentunya tidak mudah buat mereka. Kita buka Injil Lukas pasal yang pertama, yang terdiri dari 2 bagian. Di ayat 5-25 adalah tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Sakaria. Di ayat yang ke-26 sampai ke-38 tentang kelahiran Yesus kepada Maria. Pada waktu itu mereka harus menghadapi kenyataan hidup ketika malaikat mendatangi berkunjung ke rumah mereka. Di kemudian hari Yohanes Pembaptis memang sudah ditetapkan Allah lahir terlebih dahulu menjadi pendahulu Sang Mesias. Nah, mereka, Sakaria, Maria, Yusuf ini adalah orang-orang beriman, orang yang percaya kepada Allah Elohim,
Dan Sakaria adalah seorang imam senior yang mengurus di bait Allah. Maria, wanita muda belia yang mungkin pengenalannya akan Allahnya masih pas-pasan. Sedangkan Yusuf, tunangan Maria, adalah seorang pria yang tulus hatinya. Kalau melihat latar belakang tiga pribadi yang sama-sama percaya Tuhan ini, ketika mereka didatangi malaikat Gabriel, harusnya respon Sakaria yang lebih senior, lebih rohani daripada respon Maria dan Yusuf. Tapi ibu-ibu, ternyata kita akan masuk di dalam bagian yang pertama, yaitu usia seseorang tidak menentukan iman orang tersebut. Usia adalah panjangnya atau lamanya kita hidup. Sedangkan iman, Ibrani 11 ayat yang pertama menulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kita adalah rasa percaya kita bahwa Tuhan ada, meskipun kita belum pernah melihat wujudnya. Tetapi kita percaya yakin 100% ada Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini, yang juga mengendalikan hidup kita semua. Jadi iman ini sangat penting dalam menjalani hidup. Iman yang bisa membawa kita kepada kemenangan dalam situasi apapun. Iman yang membawa kita kepada kemenangan, iman yang membawa kita mempercayai realitas rohani dan kita mengalaminya. Ayat yang ke-6 dituliskan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi Sakaria ini adalah seorang imam senior, ya. Ia dan istrinya Elisabeth sudah lanjut usianya, tetapi hidup mereka bersih berkenan di hadapan Tuhan. Dan Sakaria ini dia melayani di bait Allah, jadi sudah lama melayani, sudah kenyang makan asam garam kehidupan dan pelayanannya. Apa yang terjadi ketika malaikat Gabriel datang kepada Sakaria memberitahukan bahwa ia akan punya anak? Ayat yang ke-18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jadi respon Sakaria adalah tidak percaya apa yang disampaikan malaikat Gabriel. Padahal Sakaria seperti yang sudah kita baca tadi, dia adalah imam senior, pasti tahu siapa malaikat Gabriel itu, yaitu malaikat yang melayani Allah, yang diutus untuk menyampaikan kabar baik kepadanya. Ironis bukan? Di ayat yang ke-6 dituliskan bahwa dia hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Juga hidupnya tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Tetapi Sakaria tidak percaya dengan kabar baik dari Allah sendiri. Ya, jadi Sakaria ini memang betul dia seorang imam senior yang melayani di bait Allah. Tetapi jabatannya hanya status. Mungkin sudah katam ya, dia sudah hafal isi kitab Taurat pada waktu itu. Tapi ia melakukan tugas keimaman hanya sebagai rutinitas saja. Tidak mendalami, tidak mengenal lebih dalam Allahnya yang maha kuasa yang ia layani. Nah, kita akan melihat Maria. Ditulis di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Maria ini adalah seorang gadis yang masih muda, masih perawan, dan dia menjaga kesucian hidupnya. Dia gadis lugu, dia bukan gadis milenial yang jarang di rumah suka pergi, ya, atau yang tidak tahu unggah-ungguh kalau ketemu dengan orang yang lebih tua. Maria ini sederhana, pasti juga dididik orang tuanya dengan baik. Mungkin pengalaman rohani Maria ini belum banyak, tetapi Maria bertekun di dalamnya. Di ayat yang ke-28, pada waktu malaikat Gabriel datang ke rumahnya, respon pertama Maria, dia mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Baru kemudian Maria menjawab, dan jawabannya keluar dari hati yang tulus yang menunjukkan kualitas imannya.
Ya, walaupun berita yang dia dengar itu aneh baginya. Di ayat yang ke-34, di sana dituliskan tentang keraguannya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria kaget juga ketika dia mendengar bahwa dia akan mengandung. Nah, dari kunjungan malaikat Gabriel kepada Zakaria dan Maria ini, kita jadi mengerti ibu-ibu, bahwa usia seseorang tidak menunjukkan seberapa dewasanya iman percayanya kepada Tuhan. Maria memang muda, tetapi imannya berkualitas, jauh lebih dewasa, lebih mapan, lebih mantap dari Zakaria yang sudah lanjut usianya. Jadi ingat iklan, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa rohani itu pilihan. Ya, bagaimana dengan kita yang tergabung di ibadah wanita Deborah? Alangkah indahnya apabila kita semua yang muda, yang senior, dengan bertambahnya usia, bertambah mantap, bertambah mapan pula iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tidak tergoyahkan meskipun banyak masalah yang dihadapi, apalagi seperti sekarang ya, masa pandemi ini. Ada pesan Rasul Paulus untuk ibu-ibu muda, ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Juga untuk yang senior ada pesan untuk kita juga di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi mari kita saling menyemangati satu dengan yang lain, yang muda menyemangati yang sudah senior, yang senior juga menyemangati yang masih muda-muda. Mari kita mengisi waktu luang dengan banyak membaca Alkitab dan berdoa. Bagian yang kedua adalah kenapa respon Maria terhadap berita yang tidak masuk akal berbeda? Mengapa Zakaria tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel? Karena Zakaria tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Imannya sudah mentok. Panca indera dan dagingnya menyatakan bahwa ia dan Elisabeth istrinya sudah lanjut usia. Di ayat yang ke-18 di sini dikatakan, kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usianya, sudah lanjut umurnya. Jadi Zakaria ini pikirannya sudah berpatokan, udahlah aku ini sudah tua, nerimo aja, enggak usah mikir yang macam-macam, mikir untuk istriku hamil dan sebagainya. Memang secara manusia harapan untuk mendapatkan anak sudah sirna, sebab organ-organ reproduksi dalam tubuh Elisabeth sudah tidak berfungsi lagi. Namun Zakaria lupa bahwa ia berhadapan dengan Allah pencipta langit bumi yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita, bukan? Zakaria menjalani hidup tidak dengan iman, tapi dengan penglihatannya. Itulah sebabnya ia tidak bisa percaya, sulit percaya pada berita yang dibawa malaikat Gabriel kepadanya. Ibu-ibu, jadilah seperti Maria, ya, tanpa rekayasa imannya bertumbuh sedemikian rupa. Meskipun pesan yang ia terima pada waktu itu sempat membuatnya ragu. Maria sebagai pribadi dia tidak kepo, ya, tidak minta rinciannya seperti apa. Setelah malaikat Gabriel menjawab pertanyaannya dengan jelas bahwa Roh Kudus akan turun sehingga ia mengandung seorang bayi laki-laki dan semua adalah perbuatan ajaib Allah. Setelah mendengar penjelasan itu, Maria percaya begitu saja dengan hati dan imannya. Ya, bukan tanpa resiko, ia harus menanggung penderitaan. Mungkin salah mengerti dari Yusuf tunangannya. Mungkin juga orang tuanya bingung, ya anakku baik-baik kok bisa hamil mendadak.
ya mungkin juga dia diejek oleh sanak keluarga, teman-temannya, tetangganya, dikucilkan, bahkan mungkin tokoh-tokoh agama pada waktu itu curiga, jangan-jangan Maria ini hamil bohongan dan lain-lain. Semua ini pasti teramat berat untuk ditanggung oleh seorang gadis muda yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Untung pada waktu itu belum ada HP, ya bisa tulalit sampai lopet ya. Maria ini imannya hidup. Maria memiliki pengenalan yang benar akan Allahnya. Perhatikan apa yang dikatakan Maria di ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu. Dengan jawabannya yang tulus ini, Maria memposisikan diri rela menanggung. Ia menderita karena kebenaran. Ini teladan Maria buat kita semua. Maria menjalani hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ia mengenal Allahnya dengan benar. Nah, sekarang kita masuk di dalam bagian ketiga, bagian yang terakhir. Bagaimana dengan Yusuf tunangan Maria? Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Ibu-ibu, proses bertunangan orang Yahudi pada zaman dulu beda dengan kita. Ya, mereka betul-betul menjaga hubungan tetap kudus sampai waktunya si pria memboyong tunangannya untuk hidup bersama dan sah menjadi istrinya. Tidak banyak ya catatan tentang Yusuf ini. Dan di ayat yang ke-18 Matius pasal 1 dituliskan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, tahukah Yusuf kalau Maria mengandung? Ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf ini seorang yang tulus hati. Orang yang tulus hati biasanya bijaksana dan sabar. Ya, Yusuf apakah mendengar? Ya, Yusuf mendengar Maria mengandung. Galaukah Yusuf? Ya, secara manusia ya dia pasti galau lah. Tentu ini bisa jadi alasan kuat bagi Yusuf dan keluarganya untuk membatalkan perjanjian pernikahan dengan Maria. Tapi Yusuf seperti yang ditulis, dia tulus hati. Yusuf ini dia penuh pertimbangan, tidak gerusa-gerusu, tidak mau mencemarkan nama baik calon istrinya di depan umum. Meskipun diam-diam dia bermaksud menceraikannya. Nah, kita akan lihat di ayat 20 sampai ke 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Bersyukur ya, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam sebuah mimpi sebagai peneguhan atas keraguannya bahwa kehamilan Maria adalah perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Anak yang lahir akan menjadi Mesias. Di ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf yang tulus hati melanjutkan rencananya mengambil Maria menjadi istrinya. Di ayat yang ke-25,
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf menjaga hubungan tetap kudus, tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan. Luar biasa ibu-ibu, 3 pribadi sederhana ini mereka ada dalam rencana Allah yang besar. Mereka menjalani proses hidupnya dengan hati-hati, dengan tekun, sampai rencana Allah tergenapi di dalam hidupnya. Melalui semua ini, nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana dengan kita yang sudah menerima kado terindah? Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Betapa pentingnya ibu-ibu memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan bertekun di dalamnya. Teruslah belajar mempraktekkan hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Sehingga kita melihat rencana Tuhan yang indah, yang ajaib, yang dahsyat digenapi dalam hidup kita. Amin. Selamat menyongsong Natal, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Firman-Mu sudah selesai disampaikan. Roh Kudus, Engkau yang akan melanjutkan firman-Mu ini di dalam hati setiap ibu-ibu yang mendengarnya. Engkau terjemahkan jauh melampaui apa yang kami pikirkan dan kami persiapkan Tuhan. Sehingga semakin hari ibu-ibu yang mendengarnya, semakin hari semakin memiliki pengenalan yang benar akan Engkau, semakin mantap beriman sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja yang menjadi satu-satunya andalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kado terindah-Mu Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, sehingga kami boleh melihat semua rencana-Mu yang indah, yang baik boleh terjadi dan tergenapi di dalam kehidupan setiap ibu-ibu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, memberkati ibu-ibu yang dengan setia mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui ibadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai mereka, memampukan mereka, memberi kepada mereka pengertian-pengertian yang baru. Roh Kudus yang akan memampukan mereka mengerti kebenaran firman-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan memberkati.